Ada yang tertarik? Kira-kira? Ini Ibu ambil dari link ya. Kalau mau kamu apa buy ada pelatihannya Rp539.000 ya. Ini dari Linked ya. Ibu hanya apa ya, memotivasi ya. Karena ini dimulai dengan kemauan. Blender 29 memang itu untuk animasi ya. Nanti coba cari softwarenya. Tadi mengikuti gerakan mulutnya ya. Lihat ya, semua bentuknya dari geometri ya. Kotak-kotak. Ya, itu tadi contoh ya, motivasi. Jadi sekarang itu kalau kamu misalnya senangnya di grafis, ya itu tadi ya bisa ke animasi. Animasi ini bisa juga ke game ya, membuat apa namanya apa ya? Kalau tadi kan animasi itu animator ya. Ada dia khususnya membuat sama animasi-animasi kemudian di game ya. Nah, itu dia. Tapi kalau kamu senangnya di algoritma, tahu algoritma kan, perhitungan, kamu sesuaikanlah bisa di data scientist ya, data scientist itu atau itu sekarang ya yang lagi menjanjikan ya, sangat menjanjikan kalau untuk job ya, untuk job atau disebut dengan pekerjaan yang mengasihkan, tapi apa bayarannya tinggi ya, seperti yang tadi kamu lihat itu seorang animator ya. Eh, Tapi apakah kita harus sekolah atau harus ada pelatihan? Bisa juga kamu otodidak. Otodidak dalam arti kamu ya harus rajinlah belajar ya, belajar dalam arti mencoba. Apalagi tadi kan lebih cenderungnya ke English ya. Jadi kendala kita kalau dipertanyakan kenapa orang India mereka cepat, mereka suka dengan apanya pemrograman, bahkan di sana kan ada apa Google kan ada di India. Kenapa? Karena mereka itu lebih fasih bahasa Inggrisnya, kita kan enggak. Jadi kendala kita memang di situ. Kedua, eh, apa minimnya kita itu tidak hanya di bahasa Inggrisnya juga ke matematika karena ini kan cenderungnya ke matematika itu tadi terlihat hanya apa tuh hanya apa di setting diatur enggak ya itu tidak semudah yang di situ. Jadi kalau kamu nanti suka silakan di blender ya blender cari kemudian mencoba ya. Tapi itu tadi jangan dipaksakan kalau misalnya apa namanya fashionmu, stylemu atau kamu sukanya di situ ya silakan ya. Kalau kamu cenderungnya di apa namanya hardware-nya yaitu kembali ke kamunya ya. Tapi karena kita sudah orang IT, orang komputer, Ibu sarankan perkembangkanlah dirimu menjadi seorang IT yang memang berperan ya. Karena sangat apa itu sangat luas apa sih komputer ini kalau kamu tertarik ya. Oke, karena tujuan kamu pun bersekolah ataupun kuliah itu kan untuk mendapatkan
bagaimana mendapatkan pekerjaan yang tidak hanya income-nya atau gajinya, tapi itu bisa menyenangkan kamu. Kan enak kan kalau misalnya kita bekerja, itu menyenangkan, kita enjoy, kemudian mendapat, apa tadi ya, penghargaan dalam bentuk salary, kemudian kita dapat berbagi dengan orang lain, itu dia ya. Oke, itu tadi contohnya, karena, pembahasan kita hari ini dari animasi, tapi tidak fokus di animasi itu seperti apa, tidak hanya memperkenalkan saja ya. Bagaimana tekniknya, bagaimana supaya itu tadi bisa terjadi, itu tidak ya. Tapi kalau kamu mau mencoba-coba, silakan pakai Macromedia Placement bisa. Eee, Tidak usah harus tadi bayar 500 sekian ya, itu untuk ID, bayar Indonesia ya. Tapi kan terkendala juga karena bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris, akan kamu ada terkendalanya lah, itu dia yang membuatkan beberapa, orang-orang kita, orang atau itu tadi ya kendala di kenapa Malaysia pendidikannya lebih lebih cepat, lebih tanggap, lebih apa ya, mereka ya itu tadi ya, eee, apa tuh, background mereka kan kayak Malaysia kan dijajah oleh ada Inggrisnya. Jadi mereka itu kalau ke bahasa Inggris tanggap, kalau kita kan enggak ya, kurang ya, itu dia. Jadi itu terkendala. Jadi kita berapa kali belajar dulu supaya dapat, mereka sudah basic-nya udah ada, tinggal itu tadi. Jadi apa yang sedang tren, tidak harus, apa itu, hanya mencari belajar dari apa, Google bisa, karena dia fasih dengan bahasa-bahasa yang tadi. Oke, hari ini kita melanjutkan ke, apa namanya, rendering dan juga, apa itu namanya ya, animasi. Jadi ada 2 dimensi, ada animasi nanti kita lihat ada animasi untuk 2 dimensi, ada animasi untuk 3 dimensi. Rendering, rendering itu adalah sesuatu yang dibuatkan atau diciptakan atau diimajinasi atau dibayangkan, kemudian dibuatkan seakan-akan itu benar ya atau virtual, itu dia, seakan-akan terjadi. Jadi karakternya bisa di hasil imajinasi kamu. Kalau misalnya kamu seorang, apa itu, pelukis atau kamu seorang penulis buku, jadi si karakter si apa itu, ceritamu itu kamu yang mengarang semuanya, ya. Bisa mengadaptasi dari, sumber cerita yang lain, tapi, ini adalah membuatkan karakternya, itu dia si rendering-nya ya. Jadi di sini harus yang punya imajinasi yang, lumayan tinggi juga, imajinasinya tinggi, kreativitasnya juga tinggi, seperti itu ya. Komponen yang dibutuhkan adalah dalam, rendering ini geometri. Tadi kamu perhatikan itu dalam bentuk, koordinat ya X, Y, bahkan, semuanya berbentuk kotak-kotak ya, disitulah dibentuk ya. Semuanya berbentuk kotak-kotak sehingga proses rendering ini berbentuk wireframe ya. Jadi, di posisi sumbu XY. Kemudian kamera. Jadi ada tadi kan perhatikan kan, si pencipta dia berjoget atau membuat sebuah gerakan, tapi bisa ditiru oleh si apa itu tadi, si kayak, karakter yang dia ciptakan tadi ya. Jadi dia meniru. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Itu dia ada kamera. Jadi ini juga didukung tadi, height ya, apa namanya, komponen si komputer kita atau laptop kita itu yang memang udah high namanya ya, sehingga cepat ya. Dalam grafika ada yang disebut dengan bagian dari point of view atau sudut pandang sebuah gambar. Itu tadi komponennya. Dalam gambar 2 dimensi, lokasi itu XY, apabila di 3 dimensi menjadi XYZ, ada kemiringannya, itu tadi ya. Sebenarnya kan itu tadi gambarnya itu kan kaku ya, tapi setelah ada tadi efek-efek yang dibuatkan dia, seperti kemiringan itu menjadi seperti dia bisa berjalan, dia mengikuti gerakan si tangan, si kaki kaki si apa yang tadi, semacam tokoh yang membuatkan itu ya. File of view yang menjadi area dilakukannya proses rendering, file of view tadi ya. Jadi bisa aja di situ kan, apa, seperti contoh Lion King ya, jadi si karakter si lion-nya udah di-set, udah dibentuk. Nanti background-nya di-set lagi ya, file file of view-nya, baru nanti disatukan, itu dia. Cahaya, ini satu juga membuatkan kenapa si karakter ini seakan-akan dia hidup atau seakan-akan dia memang menjadi kalau kita perhatikan seperti itu adalah ada pencahayaan, ada point light, intensitas cahaya yang bergantung pada sumber cahaya, kemudian spotlight, dia mengerucut. Ini seperti efek ya, ambient light-nya itu tadi. Kalau kalau Blender itu kamu searching itu ada ya Blender-nya. Mau kamu coba-coba silakan ya.
Ah, kalau komputer ini, kalau kata Ibu ini adalah adanya kemauan ya, ada rasa mau, ada rasa mengulang, pasti bisa itu dia. Tapi kecuali misalnya kayak ke apa ya, ke pengkodingan pun atau pemrograman kan harus, sering ya, sering kita supaya dapat yang mana yang, supaya sebuah, apa itu, tercapai ya, nggak bisa kita coding selesai, dapat, enggak ya, harus sering mencoba. Jadi kenapa tuh, apa itu, sekarang perusahaan-perusahaan kan ada yang bagian kontennya seperti tadi tuh ya, bagian pengaturan konten, ada bagian IT untuk, apa, pemrograman yang mengatur apa, algoritmanya, itu sekarang sebuah perusahaan. Jadi kenapa, apa itu namanya, SDM-SDM yang IT, ya ini sangat dibutuhkan. Tapi kalau misalnya sepertinya di apa ini, di daerah Medan juga sudah banyak ya yang apa itu, perusahaan-perusahaan yang memang Me apa ya, semuanya sudah mulai menggunakan sistem ya, sistem, yang teraplikasi. Jadi ini kan membuka peluang bagi kalian juga, itu dia ya. Kemudian adapun spesifikasi dari titik itu ada lokasi. Lokasi adalah sumber cahaya yang bergantung pada lokasi koordinat titik XY. XY-nya tadi ya. Intensitas, jumlah kekuatan yang dipancarkan oleh cahaya. Warna. Jadi di sini ini nanti untuk citra ini sangat berperan ya, lokasi, kurang ya, karena lokasi itu, foreground-nya itu bisa diubah kalau, ininya ya. Tapi intensitas, warna, ataupun ada karakteristik permukaan itu mempengaruhi, sebuah warna sebuah objek. Jadi apabila, apa namanya, si sensitif, si permukaannya, itu bisa ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah melihat kenapa warna warna danau itu bisa seakan-akan hijau, ada yang pernah? Danau apa tuh? Ya jadi 3 warna dia ya. Kenapa? Itu kan karena ada, pertemuan cahaya dengan si, makhluk hidup atau apa itu yang di danau itu, jadi menghasilkan warna menjadi seperti hijau. Itu namanya, apa ya, permukaannya, karakteristik permukaan itu sangat mempengaruhi, warna apa sih benda atau si objek atau si citra itu kita lihat, itu dia ya. Jadi kenapa kamu melihat temanmu putih? Kenapa temanmu kamu lihat hitam. Memang dasar warnanya sudah ada seperti itu, tapi ketika si wajah kita atau si kulit kita menerima suatu cahaya, itu akan memantulkan sebuah warna. Itulah kalau menurut citra ya, gambar ataupun warna itu menurut citra ya. File ini akan menjadi tekstur pada permukaan objek. Jadi mendapatkan objek dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian mengatur tekstur permukaan objek gambar, membuat bayangan gambar. Nah, ini contoh, ini tadi yang sudah dibayangkan, yang seorang contoh dia adalah seorang desain apa arsitek ya, atau dia mendesain sebuah ini kan semacam desain. Kemudian ini dibuatkan dalam bentuk hasil renderingnya. Nah, ini dia. Jadi dibuat seperti animasi. Kalau kamu mendengar si apa itu kemarin, dia hanya membuat desain aja, desain dia membuat desain, kemudian didesainkan, dalam bentuk animasi, dia membayar sekian. Ya, kalau kamu mengikuti apa, ada seperti itu ya. Jadi hanya untuk biaya ini hanya biaya mendesain udah sekian gitu ya. Kemudian mau dia minta dibuatkan itu dalam bentuk animasi. Desain tadi, jadi seakan-akan dia benar semua di apa, di apa, dibuatkan dalam animasi, nah itu biayanya udah berapa lagi, gitu ya. Oke. Jadi tadi ada animasi, di sini ada animasi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Animasi ada beberapa bagiannya, animasi tradisional. Ini yang seperti harus digambar, yaitu jadi kata Ibu ya, kalau misalnya contoh si Upin Ipin ya. Jadi gambar dulu dia, digambar-gambar dulu, baru nanti tercipta sebuah tokoh ya, gambar secara manual, jadi dibayangkan dulu karakternya seperti apa. Kemudian dibuatkanlah frame. Frame itu kan kalau video itu adalah kumpulan dari beberapa frame, nanti baru disatukan. Itu dia. Kemudian keyframing. Keyframing ini adalah frame atau utama animasi pada storyboard sama misalnya kamu kan di apa itu? PPT visual PowerPoint itu kan bisa dibuat animasi ya, storyboard. Jadi beberapa slide digabungkan, kamu atur berapa detik, kemudian menggunakan efek-efek yang ada di PPT
PowerPoint itu bisa menjadi sebuah animasi sederhana ya, atau animasi presentasinya berbentuk animasi. Itu bisa dimanfaatkan. Hanya tinggal kreativitas kamu saja ya. Kemudian ada beberapa software-software yang memang memudahkan kamu untuk membuatkan tadi ya, yang ini tadi, keyframing. Animasi prosedural ini adalah sesuai urutan. Jadi ada sudah ada aturannya ya. Animasi ada prosedurnya. Sering didasarkan pada aturan fisik dunia nyata. Ya, ini melalui persamaan matematika. Animasi perilaku ini juga diberikan kebebasan menentukan tindakannya. Kemudian animasi berbasis performa, motion capture ini juga ya. Kalau sekarang kan nggak booming ya. Kalau dulu kan motion ini kan misalnya kamu bisa menggambarkan, kemudian kamu jual atau jangan kan menjual, kamu buat-buat gitu bisa ya motion capture. Contoh bagaimana kamu menciptakan sebuah karakter kalau dia menangis, kalau dia mengatakan apa I'm sure, yes, saya seperti itu kan. Nah, ini dia ada sensor magnetiknya. Ini semuanya dimulai dengan apa ya kemauan kamu atau keinginan kamu untuk coret-coret ya, coret-coretnya dipindahkan itu tadi. Kalau yang tradisional digabung-gabungkan ya. Kalau sekarang kan sudah menggunakan aplikasi atau sistem. Animasi berbasis fisik ya, simulasi menggunakan hukum fisika. Ini juga sudah ada aturannya. Secara garis besar animasi itu ada dua, yaitu 2 dimensi, 3 dimensi. 2 dimensi, ini contohnya ya. Siapa yang masih atau pernah menonton yang di antara 2 dimensi ini? Ini apa namanya? Atau kamu yang suka yang ini? Atau yang ini? Mana? Ini contoh animasi 2 dimensi ya. Ini si Doraemon ya, ininya dia. Ini kan sama karakternya diciptakan, kemudian itu yang tadi ya, kemudian dibuatkan efek yang seperti apa namanya apa ya digabung-gabungkan, kemudian inilah didubbing ya. Jadi ini seperti gambar kemudian dihidupkan. Nah, ini dia si Doraemon. Ini juga ya. Jadi di sini ada beberapa operatornya, tekniknya ya, apakah itu ke suaranya, gerakannya sesuai, itu masih di ininya. Kalau proses pembuatannya supaya tokoh-tokoh ini ada, nah ini dia. Ya. Ini contoh animasi tapi masih 2 dimensi. Coba bedakan di antara yang ini mana yang pernah kamu tonton? Animasi 3 dimensi. Contohnya di sini apa? 3 dimensi, Toy Story, Up, Ice, atau yang lainnya. Ada dari sini kamu pernah tonton? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Mana yang lebih menarik? 3 dimensi atau 2 dimensi? 3 dimensi. 3 dimensi, Bu. 3 dimensi ya. Kira-kira kamu apa membedakan ini kan sama-sama animasi. Kira-kira apa yang membedakan yang 2 dimensi dengan 3 dimensi ini? Sama-sama animasi, ya kan? Mana yang membedakan? Atau apa kelebihan si 3 dimensi ini dengan 2 dimensi untuk animasinya? Yang mana? Kalau Beauty and the Beast itu apa? Kamu itu 3 dimensi apa 2 dimensi? 3, Bu. 3 dimensi. Ada yang pernah menonton? Apa kira-kira kelebihannya si 3 dimensi ini? Kalau sekarang warna dan gambarnya. Oke, warna gambarnya lebih apa? Lebih menarik, lebih cerah, lebih nyata atau bagaimana? Kan kalau terlihat ini semua kan tokoh-tokoh, kadang kan tokohnya itu tadi ya, tidak seperti kalau ini kan contoh ada lah ya, ada gitu ya. Kadang orang ini kan membuatkan tokoh yang kita tidak pernah melihat. Nah, itu adalah hasil ciptaan mereka gitu. Kadang kan itu menakutkan kan, kadang kan gitu kan. Apa yang kira-kira kalau kita lihat dari ini kan ini benar-benar memang animasi ya, apa tuh hasil yang dibuat gitu loh ya. Beda dengan Upin Ipin, ya kan? Mana? Oke ya, jadi ini yang animasi 3 dimensi dengan segala teknologinya
mungkin sudah lebih canggih lah ya. Ini juga memang sudah ada tapi masih ini termasuk film-film dulu ya. Ini apa SpongeBob ya. Nah, ini dulu. Ini film di tahun berapa? Kalau sekarang kan cenderungnya ke animasi yang ini tadi ya, 3 dimensi. Oke, penutup dari pertemuan hari ini adalah membuatkan citra digital. Citra digital ini dibahas di pengolahan citra, hanya diperkenalkan di sini. Kalau tadi objek ataupun sebuah gambar citra komputer grafik itu berada di sumbu XY ya, XY kalau di dimensinya XYZ. Kalau untuk komputer grafik pengolahan citra ada namanya fungsi 2 dimensi fxy. Jadi kedudukan atau posisi sebuah citra itu kalau misalnya tidak hanya xy, tapi di hasilnya ini ada fxy. Inilah yang akan menghasilkan pixel. Ya, pixel itu adalah kalau misalnya kamu memperbesar sebuah foto, nanti terakhirnya menjadi seperti kotak-kotak, ya kan? Makin diperbesar, perbesar itu kotak-kotak itu adalah pixelnya. Pixel itu adalah terdiri dari bilangan-bilangan pembentuk warnanya. Itulah yang membentuk sebuah metrik ya. Jadi kalau di citra gambar itu merupakan kumpulan dari pixel. Pixel itu terdiri dari bilangan-bilangan yang apabila dia nanti RGB ataupun full color itu bitnya di antara range-nya 0 sampai 255 ya, array 2 dimensi. Kalau disebut dengan array 2 dimensi, ini sudah membentuk sebuah metrik ya. Metrik itu adalah ada panjang kali lebar baris dan kolom. Nah, itu dia. Kenapa disebut dengan fxy. Nah, itu ya. Kemudian si citra ini kalau secara umum kalau nanti pembahasannya lebih dalam, citra ini banyak jenisnya ya. Ada warna lab, ada warna XYZ, ya lebih banyak color-nya si citra daripada si komputer grafik ini kalau dibahas lagi karena warna yang sudah digital tadi itu mengandung banyak bagian atau pecahan-pecahan color-nya. Tapi di sini diperkenalkan citra itu ada 3 biner yaitu black and white ya hitam dan putih seperti foto scan ya scan apa itu namanya USG. Nah, ini dia ya. Ini citra biner black and white, black hitam, white-nya putih. Grayscale ini abu-abu ya, cenderung antara 0 putih ke abu-abu itu dia. Dia juga ada range color-nya berapa. Citra berwarna. Jadi citra berwarna itu itu tadi RGB, CMYK, ini akan dibahas nantinya. Ya, ini contoh citra berwarna. Ini berapa bit itu akan kita bahas di beberapa pembahasan pengolahan citra karena nanti itu satu mata kuliah full ya. Ini proses bagaimana sebuah citra itu yang tadi analog ya menjadi digital. Bagaimana dan apa fungsi si citra digitalnya. Oke, itu dulu pertemuan pembahasan di Zoom sore ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke. Cukup. Oke, kembali ke classroom. Selamat malam. Selamat malam.